yang kedua adalah Bapak Teddy Chan. Beliau pernah belajar di Bogor Agricultural University. Kalau untuk pengalaman pekerjaannya memang pengalaman juga sangat luar biasa. Seorang Direktur Marketing Sunken Consumer Electronic, Direktur Marketing DRTV TV Shopping, kemudian Direktur Marketing Advent and Cross Mobile Phone, Direktur Marketing Yongma Home Appliance, kemudian Senior Manager Cosmos Home Appliances. Aduh, banyak sekali nih kayaknya ya. Mungkin bisa langsung saya sapa aja. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore Ivana dan semua Smart FM listener. Pak Teddy, semangat ya Pak Teddy. Yes. Oke Pak Teddy, kalau tadi Pak Tri Raharjo sudah memberikan gambarannya tentang bagaimana sih situasi bisnis di era pandemik ini, sudah memberikan masukan-masukannya juga. Nah sekarang versi dari Pak Teddy nih, monggo silakan Pak Teddy. Ya, ini saya punya share untuk screen-nya ada dari saya sendiri ya berarti ya. Boleh, silakan Pak Teddy. Ini topiknya seperti diberitahukan oleh Pak Tri. Jadi saya juga surprise sekali Pak Tri mempercayakan saya untuk menjadi salah satu sharing lah di acaranya yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Tri sama Pak Ganjar. Terima kasih Pak Teddy juga. Jadi saya akan sebenarnya bukannya ilmu lah, ini sih sebenarnya hanya sharing apa yang saya lakukan selama ini. Jadi saya men-sharing kepada teman dan mudah-mudahan juga nanti teman yang ada di IBN juga dikasih kesempatan juga nih oleh Pak Tri sama Pak juga. Amin. Biar juga ya nanti Smart FM mungkin yang akan memfasilitasinya. Ya, kita gantian nanti Pak. Terima kasih. Kita bicara ini kan sekarang kitanya yang bersuara yang men-sharing, nanti kita dapat dari teman yang lain gitu. Yes. Siap, Pak Teddy. Around pandemic ini memang tadi udah dijelaskan banyak sekali pencerahannya oleh Pak Tri gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kita ketika bisnis dijalankan dari rumah atau WFH ini gitu. Karena tiba-tiba situasi pasar offline mendadak sepi pengunjung, sepi pembeli juga gitu. Bahkan kalau udah mulai yang PSBB kemarin di beberapa toko elektronik, oh suaranya gemuruh ya. Jadi ada beberapa toko elektronik, toko bangunan itu juga didatangi oleh Satpol PP dan beberapa dari pihak kepolisian untuk diminta tutup gitu kalau mereka masih buka. Nah ini kan udah langsung membuat situasi perusahaan tidak kondusif lah untuk dari sisi finance-nya. Nah apa yang kita lakukan di dalam situasi seperti ini? Memang pertama adalah menggerakkan sumber daya yang ada dalam perusahaan Anda. Jadi kita udah benar-benar istilahnya kalau di Pareto produk itu kita melihat jagoan-jagoan kita ini adanya siapa aja. Jadi otomatis secara tidak langsung terjadinya sesuatu seleksi alam di dalam perusahaan kita sendiri gitu. Dan ini memang hal yang tidak mudah bisa dilakukan oleh seorang pimpinan perusahaan karena antara nurani dan fakta yang harus dihadapi itu selalu berseberangan dan kita harus benar-benar memutuskan sesuatu yang sulit sekali. Jadi makanya tadi disebutkan ada sampai Jakarta itu 1,5 juta orang yang sudah dirumahkan, benar-benar dirumahkan dan tidak mendapat gaji atau dipecat gitu kan. Ya, miris juga ya Pak Teddy ya kalau kita ngelihat yang kayak gitu ya. Iya Bu Ivana, nah ini makanya bagaimana kita sebagai, saya sih dari scope skillnya kecilnya aja dari perusahaan gitu kan. Jadi benar-benar ya sekali lagi lakukannya efisiensi di segala bidang gitu. Jadi mulai dijelaskan dari kalau kita di pabrik ya mulai dari production, logistik, di marketing, di finance, di sales, di HRD, semua benar-benar di squeeze lah istilahnya gitu. Mana yang bisa diefisiensikan. Jadi dengan kata lain kita memaksimalisasi sumber daya manusia dan teknologi dalam perusahaan dalam waktu seperti sekarang ini. Jadi makanya tadi bisnis yang berkembang yang diarahkan seperti Pak Tri tadi benar bahwa ya telekonferensi seperti Zoom ini tiba-tiba
bisa mendadak jadi orang terkaya dia kan. Betul. Bisa menjadi salah satu media yang paling bisa mempersatukan deh banyak hal gitu ya Pak Teddy ya. Iya, betul sekali. Kemudian sekarang yang namanya istilahnya remote from home juga mau nggak mau sekarang kalau yang perusahaannya udah menggunakan IT, SAP, Oracle atau ERP yang lain itu meremote-nya lebih mudah ketimbang yang belum menggunakan ERP seperti itu. Nah kebetulan kita sudah menggunakan teknologi ICT system seperti itu, jadi bisa di remote control-nya istilahnya dari rumah pun dengan mudah gitu. Kemudian sebenarnya fasilitas seperti WhatsApp group, kemudian ada WhatsApp video itu juga untuk mengontrol kita punya tim sales yang di lapangan, yang kerja di mana, yang di rumah itu harus menggunakan buktilah bahwa mereka memang sedang bekerja di samping pengawasan-pengawasan seperti di kantor sebelumnya gitu. Ini hal yang menarik. Kemudian kita melakukan di sela-sela COVID yang terjadi adalah US dollar tiba-tiba mencuat, ya kan? Bagaimana kan 13.500 sekarang tiba-tiba kemarin bahkan pernah 17.000 lebih, sekarang udah ya kan? Kalau customer tanya, loh kok Pak harganya naik? Iya Pak, kita mah nggak naikin harga, cuman exchange rate-nya ini yang membuat naik sehingga kita penyesuaian gitu. Nah, mereka yang tidak menyentuh dan tidak pernah exchange rate bilangnya ya enggak lah, pokoknya rupiah masih laku. Iya Pak, betul. Kita juga udah, kan stoknya stok lama. Nah ini selalu jadi perdebatan. Tapi untuk perusahaan kita tetap bertahan di situasi COVID-19 seperti ini, ya kita harus melakukan kenaikan harga bertahap, jangan sekaligus. Karena kalau sekaligus juga bunuh diri. Kalau kita ngitung 13.500 ke 17.000 itu udah 20% lebih kenaikannya. Nah, kalau barangnya yang import dari luar negeri itu 100%, udah pasti tidak bisa melakukan otomatis kenaikan 20% sekaligus seperti itu. Otomatis barangnya nggak laku di pasaran, daya belinya lagi turun gitu kan. Nah, ini yang harus disikapi. Tapi perusahaan harus tetap jalan, makanya kita lakukan penyesuaian harganya itu secara bertahap. Jadi di elektronik juga kita mau nggak mau harus menaikkan ya paling 5% dulu. Nanti lihat situasi. Mudah-mudahan negara Republik kita exchange rate-nya bisa kembali normal lagi. Karena kalau komponen-komponen dasarnya masih ada dari import, itu juga problem. Nah, kemudian produksi pabrik. Kita dari yang PSBB itu memang mendapat keringanan dari Kementerian Perindustrian masih boleh memproduksi barang-barang tertentu. Makanya kita juga tetap melakukan produksi pabrik difokuskan ke Pareto produk. Jadi kebetulan pabrik Sanken ini adanya di Tangerang Curug, wilayah Banten. Baru mulai ini juga kalau nggak salah hari Rabu ya. Tapi kita dapat keringanan dari Kementerian Perindustrian Indonesia. Nah, tentunya kita melakukan apa? Meningkatkan produksi yang Pareto dengan bahan baku yang ada. Karena kita melihat memilih produk yang dibutuhkan di masa COVID ini. Nah, ternyata ada blessing in disguise untuk yang Sanken itu kita salah satu produk yang diminati adalah dispenser. Kenapa dispenser? Karena kalau orang kena COVID katanya mesti banyak minum air. Iya betul. Iya. Efeknya ke sana ya Pak Teddy ya. Dan Sanken di dispenser 2 galon Bu Ivana. Jadi nah kemudian kemarin yang Wisma Atlet juga itu kan membangun Wisma Atlet ini dijadikan untuk yang kena penderita COVID. Nah itu tiap kamarnya diberikan dispenser air panas karena dia harus sering minum gitu. Dan kita kerjasama sebagai CSR dengan harga khusus kita berikan di rumah sakit seperti itu. Tidak hanya di Wisma Atlet, ada di beberapa tempat di Tangerang di mana mereka sudah mengkontak kita. Karena Sanken memang boleh dikatakan jagoannya di dispenser. Jadi Danone, Aqua juga memproduksi air, dia memerlukan dispenser itu dengan Sanken.
Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang kita lakukan selama masa COVID seperti ini. Nah, kemudian tentunya dari sisi finance, kita mesti pertajam cost and ratio keuangan perusahaan Anda. Ini udah benar-benar biasanya tukang hitung-hitung, sekarang hitungan lagi. Salah parah nih. Iya, nah tim sales marketing itu sekarang difokuskan ke toko yang menjual online atau e-commerce. Dan ini tidak hanya terjadi di produk elektronik, di perusahaan department store. Kemarin ada beberapa department store yang biasanya mereka offline seperti itu, udah banyak mendatangi dan meminta saya, Pak, tolong kasih harga lah Pak dari Sunken, karena kita mau jual e-commerce, mau di Tokopedia, di Shopline, nanti saya akan bahas selanjutnya. Karena yang namanya kan harus tetap berjalan, kemudian produknya juga kan harus bisa, apalagi nih yang lagi diminatin ya. Tadi saya cerita mengenai dispenser, lemari es, kemudian ada chiller, showcase chiller yang untuk menyimpan daging lebih lama. Itu kan bagi orang yang ada uang untuk menyimpan barang, dia harus dan showcase chiller gitu sebutnya. Kemudian tim finance dan accounting ini yang sekarang sebagai pembisik daripada top management memberitahukan cost ratio yang tinggi. Kalau yang terlalu tinggi sendiri tidak bisa diselamatkan, ya memang harus di cut loss. Ya ini yang tadi kita bicara lagi, memang sulit untuk melakukan keputusan yang tidak enak seperti ini. Nah, sekarang saya sebagai seorang marketer, pertanyaan itu ada Branding, oke. Apakah di zaman COVID-19 ini kan Smart FM juga kan bagian dari komunikasi untuk masa. Ini PR besar nih kayaknya nih Pak Teddy. Nah, kita dari pemilik merek, jadi memang di elektronik juga kita ada namanya Electronic Marketer Club, ada Gabel gitu, itu kita juga ada. Kemudian saya juga di asosiasi Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komputer, kemudian dari software dan lain-lain gitu. Jawabannya memang tetap adalah kita perlu. Jadi Smart FM tetap akan konsultan. Harus ya Pak Teddy, harus nih kayaknya. Iya. Jalan terus kan misalnya media cetak dan media elektronik harus berjalan. Betul. Nah, perlunya di mana? Aktivitasnya yang tadinya ada offline seperti SPD, pokoknya tutup udah bisa kerja. Kemudian kalau dengan adanya biasa udah nggak boleh ada. Nah, terus menarik lagi adalah bahwa banyak orang sekarang kan tidak langsung datang ke lihatnya ke handphonenya. Dia akan lihat barang yang diperlukan tuh ada di mana gitu. Jadi kalau di e-commerce kan kita bisa lihat ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada JDID, Lazada, ada Blibli. Ini kan ada marketplace dan ada yang namanya platform. Ini yang tentunya orang yang melihat platform tentunya harus melakukan iklan melalui yang namanya online activity. Salah satunya yang sekarang lagi diminati adalah memang dari dulu juga sih ya, YouTube. Orang bikin gitu, gimana ya? Iya, setuju. Itu bagus sekali. Web series kemudian ditayangkan, kemudian yang melihatnya menjadi banyak, itu kan yang sangat didambakan oleh para pemain. Dan sekarang apalagi Instagram dengan KOL, Key Opinion Leader. Key Opinion Leader ini sekarang mungkin bisa lebih mahal daripada tarif bintang iklan ambasador, karena kalau sekali posting satu kali aja, kalau kita contoh Ronaldo itu sekali satu minimal 15 hari loh Bu Iwan.
Sekali loh itu ya Pak, tadi luar biasa loh ya. Ini 30 detik muter-muter kita 1 detik ini. Nah, kios sekarang juga yang udah di atas 1 juta itu nilainya kan kita sebut ada yang mega, ada yang mikro, itu juga nilainya luar biasa. Mega ada yang mikro viewernya ya, udah puluhan juta, Nah, dari pihak Menkes sendiri juga melakukan hal ini. Jadi yang namanya key opinion leader benar-benar kita cari yang sesuai target kita, yang di viewernya berapa, di YouTube yang tadi sih juga sama gitu. Nah, kalau Facebook memang lebih terlalu general, tapi ini banyak juga dilakukan. Kita semuanya masuk yang namanya Facebook, Twitter, ini kan boleh dikatakan era sebelumnya. Kemudian di WhatsApp juga. Jadi di WhatsApp juga sekarang benar-benar Indonesia media komunikasinya udah bukannya kalau dulu mungkin kita SMS telepon doang. Iya. Ya, sekarang udah gampang banget nih Pak Teddy sebenarnya. Ya, dan luar biasa. Jadi apalagi dia connect dengan semuanya gitu kan. Ini yang membuat kita pemindahan aktivitas lah. Jadi aktivitas selama COVID ini tetap harus kita lakukan, spesialnya melalui ke online. CSR juga kita lakukan, corporate social responsibility, dengan memberikan yang tadi saya sebut ada dispenser, memberikan masker, APD ini kan alat pelindung diri, ini juga udah mulai banyak diproduksi. Jadi ada beberapa perusahaan yang udah elektronik juga membuat masker dari buat muka, ada yang virus, itu benar lah yang dikatakan sama Pak Tri tadi. Jadi bisnis selama COVID ini apa aja gitu. Ini yang perlu. Jadi saya masih ada berapa menit lagi, Bu Ivana? Nanti masih takutnya ada 7 menit lagi. 7 menit lagi. Oke, masih ada slide. Oke, jadi kembali ke yang e-commerce bisnisnya ini. Jadi hampir semua company sekarang, jadi kalau yang saya cerita di elektronik, yang tadinya grosir, itu biasanya kan udah ada umur. Anak-anaknya juga sekarang yang sekolah, udah lulus S1, S2, mereka berjualannya di platform dan di marketplace. Nah, itu kebanyakan sekarang adanya di Tokopedia, di Shopee, di DID, Blibli. Nah, apa yang mereka lakukan? Karena ini langsung berhubungan dengan konsumen, jadi uangnya juga sebagai mall yang sangat besar sekali dan bisa menampung apa saja gitu. Termasuk di sini kan ada GoPay, ada OVO, ada Gojek. Ini yang saya tidak masukkan di sini karena itu lebih banyak ke makanan ya. Shopee aja sekarang udah mulai masuk ke makanan dengan kasih diskon 60%, luar biasa gitu kan. Nah, strategi marketing juga yang tetap sangat dibutuhkan juga untuk kondisi kayak gini ya Pak Teddy ya. Betul, sangat sekali. Seperti GDID juga dia tetap malah ada satu produk yang memproduksi OEM di Sanken, jadi dengan merek yang diminta oleh GDID untuk merek dia sendiri gitu. Jadi Sanken ini sebagai pabrikan lokal. Kalau dulu kan kita kerja sama orang Jepang, sekarang orang Jepang yang kerja sama orang Indonesia, kita mesti bangga. Gantian dong. Di Sanken gitu. Iya. Oke. Jepang gitu, gimana? Iya, oke. Nah, ini perubahan dari pasar offline ke online ini benar-benar mempercepat situasi seperti ini, mempercepat pasarnya dari offline ke online ini luar biasa gitu. Nah, ini mungkin dari teman-teman yang peserta hadir di sini, mungkin yang belum bermain online, buru-buru deh online. Kalau perlu nanti mesti tanya ke Pak Tri itu sebagai pemakai brand yang selalu menerbitkan populer brand gitu. Nah, saya sendiri beruntung memang mendapatkan pengakuan dari Terasenko untuk yang mesin cuci dan kompor gas. Populer brand. Nah, itu mestinya kita kumpul-kumpul, jadi belum boleh kumpul kata Pak Tri, nanti diundur sampai situasinya yang baik ya semuanya ya. Nah, inilah yang saya bisa cerita mengenai offline ke online-nya lebih banyak gitu.
Oke, oke. Nah, Jadi, kemudian mhm. gimana Bu Ivana? Jadi memang kondisi ini juga sedikit memaksa masyarakat kita untuk lebih pintar lagi dalam menggunakan marketing online ya Pak Teddy ya. Secara kalau kita perhatikan juga sebenarnya meskipun kita di rumah atau kita tidak bekerja dari kantor secara langsung begitu, Ya. proses marketing ini juga sebenarnya masih sangat bisa membantu perekonomian kita kan Pak Teddy ya, Ya, dengan memaksa atau pergeseran dari offline ke online ini. Cuman masyarakatnya sadar tidak dengan peluang ini. betul. Radio juga sudah ada podcast, udah Nah, ini kan dengan sendirinya pokoknya bisa ada di handphone dilihat lah. Jadi sekarang lebih lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu. setuju. Ya, karena di dalam handphone ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ ya Pak Teddy ya. Betul. Buat bayar aja udah ada OVO, udah ada Betul. malas katanya ada satu negara adidaya kan Facebook mau bikin mata uang digital namanya Libra. Tapi udah keduluan sama China. China udah bikin mata uang digital duluan. Nah, ini kita tinggal tunggu nih baru dapat tadi pada Dahlan Iskan yang kasih berita itu. Oke. Itu jadi mau tidak mau kita punya teman-teman yang hadir partisipan di sini. Anda suka tidak suka, mau tidak mau, tahu dan tidak mau tahu harus ikut ke dalam yang namanya e-commerce bisnis. Oke. Karena memang situasi memaksa kita seperti ini dan kalau kita sudah mengenal, kemudian kita ada resiko untuk ketagihan di sana Pak Teddy karena hasilnya memang cukup luar biasa ya. Bagaimana mungkin bisa lebih detail lagi tanya nanti ke Pak Teddy dan ke Pak Tri Raharjo. Ini tadi saya belum di sini on activity. Ini saya punya di rumah, di kantor itu maunya pada demen TikTokan itu. Itu kan juga Saya juga. ya bulan ada TikTok ya. Nah, itu sebenarnya activity kita yang sudah berubah. Oke, saya lanjut ke pemerintah juga tahu akan hal ini. Jadi kita mesti pelajari semua support dari pemerintah selama COVID-19 ini. Jadi uang yang digelontorkan oleh pemerintah itu kan besar sekali, triliunan rupiah yang sudah dialokasikan mungkin ya untuk infrastruktur, yang untuk pembangunan ibu kota negara, itu kan sekarang semua dialihkan ke COVID ini sampai bantuan BLT, bantuan langsung tunai, dan ada beberapa. Jadi kalau kita dari pabrikan juga melihat, makanya tadi benar yang tadi katakan Pak Tri, di mana ada krisis itu pasti ada peluang gitu. Jadi sekarang orang juga mulai berlomba-lomba. Oh ternyata proyek yang disediakan sebelumnya kan istilahnya untuk yang LKPPE kan banyak yang di cut lah untuk dari pemerintah. Tapi disemuakan ke bisnis-bisnis seperti APD itu. Nah kecepatan dari switch dia punya bisnis dengan sekarang itu luar biasa sekali. Contohnya kayak kesehatan tadi, vitamin tadinya yang nggak laku sekarang udah habis mulu, dari yang termurah sampai yang termahal habis semuanya gitu. Karena yang dijual adalah kesehatan orang tua pada sehat. Nah kemudian peraturan PSBB semua undang-undang yang ini mesti dipelajari supaya supportnya ada di mana dengan bisnis geluti sekarang gitu. Nah, ini yang paling kita lakukan, Pak Ganjar melakukan yang namanya tetap komunikasi dengan kolega atau asosiasi. Karena kalau WFH di rumah terus lama-lama bete gitu loh. Bener itu Pak Teddy, bukannya malah produktif, malah nggak karuan kalau kita nggak pinter-pinter membaca peluang ya. Betul, ya, menyalahkan situasi, akhirnya terbenam sendiri. Nah, kalau dengan kita komunikasi seperti ini, banyak hal yang positif, banyak hal-hal yang peluang yang bisa dicari. Kalau yang pribadi ya masih enak gitu kan, ya udahlah hidup sendiri, berhemat. Tapi kalau yang punya perusahaan karyawannya kan gimana? Kan harus ya kan? Betul, betul. Nah, ini tetap komunikasi dengan kolega dan asosiasi karena dengan berkurangnya ketemu fisik, maka tetap berkomunikasi secara online maupun webinar seperti ini. Ini penting sekali gitu. Nah, semua karyawan
pelanggan, manajemen itu terus melakukan komunikasi yang intens melalui WhatsApp, email, Zoom, dan lainnya. Dan Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.